Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran daring edisi bulan Ramadan tahun 2025 atau 1446 Hijriah. Pada kegiatan pembelajaran kali ini kita akan fokus kembali pada materi subnetting dan pengalamatan jaringan. Materi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan kegiatan hari ini nanti fokusnya kalian langsung mengerjakan lembar kerja untuk menambah pemahaman terkait dengan subnetting dan pengalamatan jaringan atau IP address. Jadi untuk materi sudah pernah saya share juga di grup kelas untuk review materi ya, seperti ini ya. Ini adalah materi terkait dengan dasar-dasar subnetting yang sudah kita bahas, sudah saya share juga. Mungkin saya hari ini tidak akan menjelaskan karena ini sudah terbahas dengan cukup detail, dan beberapa kali kita juga sudah melakukan perhitungan subnetting, baik itu dengan cara manual di lembar kertas dan disimulasikan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, hari ini saya langsung saja untuk menjelaskan petunjuk pengerjaan project yang nanti akan kalian lakukan. Jadi untuk mengerjakan project ini kalian harus memahami dulu isi dari materi ini. Silakan dibaca kembali, silakan dipraktekkan kembali cara menghitung subnetting itu seperti apa. Nah, di lembar ini sudah saya berikan contohnya, yaitu ada di bagian poin E ya. Di sini ada contoh subnetting pada IP address kelas C. Nah, di sini sudah jelas bagaimana cara menghitungnya, mulai dari jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnetnya itu berapa, kemudian IP valid yang bisa digunakan itu berapa saja. Nah, di sini untuk soal yang akan kalian kerjakan adalah kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada instruksinya adalah kerjakan sesuai dengan petunjuk dan contoh dalam file materi dan video pembelajaran ini. Jadi saya sudah berikan contohnya, tinggal nanti mengikuti dari contoh yang sudah ada. Nah, untuk nomor 1 seperti ini ya teman-teman. Jadi ini melengkapi atau saya buat sederhana dari portofolio yang sudah kita bahas di pertemuan luring di kelas beberapa waktu yang lalu. Jadi ini bentuk sederhana dari portofolio yang kalian buat kemarin. Jadi nomor 1 kita tetap membuat gambar rancang bangun instalasi jaringan lokal ya. Kalau kemarin saya bagi menjadi kelompok-kelompok ruang, nah, kali ini saya samakan saja. Jadi nanti silakan membuat gambar sketsa ya. Jadi sini kalian buat gambar berupa rancang bangun instalasi jaringan lokal terdiri dari 25 unit komputer. Nah, dari 25 ini sudah termasuk dengan komputer server. Jadi untuk detailnya berarti ada 1 komputer server dan 24 komputer klien. Kemudian dari 25 unit itu silakan kalian nanti buat dihubungkan ke maksimal 2 switch. Kalau nanti mau digambar 1 switch saja ya boleh, tinggal disesuaikan jumlah portnya. Tapi untuk misalkan untuk menyesuaikan tata letaknya supaya lebih bagus, dibuat 2 switch itu ya boleh. Maksimal adalah 2 buah switch. Lebih dari ini tidak diperbolehkan. Untuk di instruksinya seperti itu ya. Jadi untuk efektivitas, efisiensi dari desain kita, saya sudah tentukan 25 unit komputer dan 2 buah switch maksimalnya. Nah, kemudian gambar ini silakan digambar di selembar kertas, kemudian kalian foto, dan hasil fotonya silakan diunggah di bagian nomor 1 ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk contoh nomor 1 ini saya juga sudah
lampirkan di lembar materi yang saya cantumkan di LMS pembelajaran daring SMKNU Tulungagung. Jadi di bagian bawah itu saya sudah cantumkan seperti ini kurang lebih gambar dari sketsanya. Ini kan gambarnya menggunakan komputer ya. Jadi nanti kalau menggunakan kertas ya disesuaikan saja. Ini komputernya lebih dari 25, ya nanti silakan disesuaikan jumlahnya menjadi 25. Dan untuk keterangannya juga silakan diberi keterangan. Misalkan gambar kotak itu apa, ya silakan di sini ada keterangannya. Gambar kotak itu apakah komputer, apakah switch, apakah meja, dan lain sebagainya. Silakan diberi keterangan supaya lebih jelas. Begitu juga dengan kabel. Kabel kalau di sini terlihat warna biru. Nah, nanti kalau kalian menggambarnya menggunakan pensil misalkan satu warna, ya silakan diberikan garis, itu berarti kabel. Jadi ketika saya atau audiens itu melihat, itu jelas, oh ini gambarnya adalah kabel, yang kotak ini adalah meja, satunya lagi komputer, dan lain sebagainya. Seperti itu, jadi diberi keterangan. Kemudian yang paling penting adalah ketika kalian nanti menggambar kabel, ya diusahakan sesuai dengan jalurnya dan terhubung ke perangkatnya. Nah, di gambar ini kurang tepat karena jalurnya putus, teman-teman ya. Jalurnya putus sehingga ini dianggap tidak tersambung kalau di gambar teknik seperti itu. Jadi silakan dihubungkan sesuai dengan perangkatnya. Nah, yang bawah ini contoh yang lumayan tepat. Ini yang contoh yang benar. Jadi setiap port itu jelas mengarah kemana dan tidak ada kabel yang tumpang tindih, semuanya berada di jalurnya masing-masing, tidak ada jalur yang putus. Nah, walaupun ini hanya gambar, tapi kita usahakan disesuaikan, disimulasikan seperti kita memasang alat yang nyata. Jadi harus ada sambungan yang jelas antara alat dan komponen jaringan yang akan dipasang. Seperti itu. Jadi gambar ini nanti kalian foto, kemudian kalian unggah di bagian tambahkan file nomor 1 ini, di bagian nomor 1. Nah, kemudian untuk nomor 2 diminta untuk menyebutkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, kemudian jumlahnya berapa banyak, dan spesifikasinya itu bagaimana, harganya berapa. Jadi nanti bisa jelas ya teman-teman. Nanti ketika kita akan menginstalasi 25 unit itu, alat dan bahannya apa saja sih yang diperlukan, jumlahnya berapa, kemudian totalnya nanti harganya berapa. Nah, seperti itu. Jadi semuanya informasinya sudah jelas. Nah, di sini untuk petunjuknya kalian silakan buat dalam bentuk tabel seperti contoh dalam materi. Nah, contohnya seperti yang di lembar materi ya, di bawahnya contoh gambar ada tabel. Nah, ini seperti ini ya kurang lebih. Jadi ada gambar perangkat, ada merek, spesifikasinya apa silakan disebutkan, harganya, kemudian terpasangnya sudah saya tulis 25 unit. Kemudian PC ini fiturnya apa saja silakan dijelaskan. Jadi kita sebagai teknisi memasang, menginstalasi itu tidak hanya sekedar memasang, tapi juga tahu karakter dari komponen yang kita pasang itu seperti apa. Nah, di sini silakan dituliskan juga link atau sumber informasi ini didapatkan dari mana. Ini sudah satu contoh, misalkan nanti di bawahnya kalian buat lagi switch gitu ya. Mereknya apa, speknya apa, harganya berapa, jumlahnya kalau mau 1 ya 1, mau maksimal 2 ya silakan 2, dan seterusnya. Kemudian ada kabel, ada konektor, dan seterusnya silakan diisi. Nah, kalau di nomor 2 ini kalian boleh membuat di kertas juga boleh, atau menggunakan aplikasi yang lain, bisa Microsoft Word atau Excel atau menggunakan Canva atau aplikasi yang lain. Apapun itu, yang penting jelas terkait dengan tabelnya.
ya kan, dalam bentuk tabel tadi. Jelas itu tabelnya apa, isinya juga tercantum semuanya, seperti itu. Saya tidak membatasi aplikasinya apa, yang penting tabelnya itu jelas untuk kebutuhan alat dan bahannya. Kalau kalian membuatnya di lembar kertas, ya berarti silakan difoto, kemudian fotonya dikirim. Kalau membuatnya dari atau menggunakan aplikasi, ya nanti filenya silakan dikirim di bagian yang nomor 2 ini, seperti itu. Kemudian untuk nomor 3, alamat IP yang digunakan di gambar tadi itu tepatnya menggunakan alamat IP kelas apa, seperti itu. Kan di materi tadi ada alamat IP address kan ada 5 ya, tapi kalau di jaringan lokal kita menggunakan kelas A, B, dan C. Nah, ketika kalian tadi mendesainnya itu adalah 25 komputer, berarti yang tepat menggunakan IP kelas apa. Nah, di sini nanti silakan ditulis saja kelas A atau kelas B atau kelas C, dan mengapa kalian memilih kelas tersebut, silakan diberikan penjelasan singkatnya. Nah, kemudian nomor 4, nah di sini silakan diberi perhitungannya untuk mencari subnetting dari 25 unit yang sudah kalian gambar tadi. Yang dihitung adalah jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet, dan subnet ID. Jadi ini adalah kalian bisa menuliskan seperti contoh yang ada di materi di perhitungan kelas C yang ini tadi ya, yang seperti ini. Nah, jumlah subnet berarti nanti langsung aja 2 pangkat X-nya adalah angka 1, berarti nanti silakan dituliskan jumlah binernya dulu supaya nanti ketika saya mengkoreksi itu lebih mudah. X itu adalah banyaknya bilangan 1. Nah, seperti itu. Jadi nanti jumlah subnet sama dengan 2 pangkat berapa, ini misalkan 26. Nah, berarti ini nanti 2 pangkat 2 karena kita menghitungnya di sini contohnya kelas C, berarti yang diambil adalah oktet terakhir. Di sini berarti 2 pangkat 2. Nah, di sini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nanti kalian menuliskannya seperti itu saja. 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnet diberi satuan gitu ya. Kemudian jumlah host per subnet. Nah, berarti menghitungnya ya sama saja. 2 pangkat YY adalah jumlah angka 0 di oktet keempat karena di sini contohnya adalah kelas C. Jadi ini adalah jumlahnya 6, berarti 2 pangkat 6 dikurangi 2 sama dengan 62 host. Berarti jumlah hostnya, jumlah komputer dengan subnet mas 26 ini adalah 62 host, 62 komputer. Jadi untuk contoh subnet mas garis miring 26 di kelas C ini menghasilkan 62 host, padahal di soal tadi diminta adalah 25 unit. Jika hanya terpakai 25 unit berarti masih sisa sangat banyak di sini. Nah, nanti teman-teman silakan menyesuaikan subnet mas mana yang ingin digunakan sehingga mencukupi untuk digunakan 25 host, tapi juga tidak terlalu banyak membuang sisa IP yang tidak terpakai. Jadi nanti silakan dicoba-coba apakah di atasnya atau bisa di bawahnya, seperti itu. Nanti silakan disesuaikan. Terakhir ada 5 soal. Nomor 5 adalah berikan alamat IP valid yang bisa digunakan dan subnet masnya berapa untuk 25 unit komputer yang sudah digambar tadi. Jadi untuk IP valid, ketika kita sudah menghitung 4 komponen ini, kita kan buat tabel IP validnya seperti apa. Nah, kalau di contoh ini kan banyak semua subnet dicantumkan. Mulai subnet 0, subnet 64, subnet 128, 192 semua dicantumkan. Nah, yang dimaksud IP valid adalah yang mulai host pertama sampai host terakhir. Kan host pertama sampai host terakhir. Seperti itu.
Nah, nanti yang dicantumkan itu kalian cukup IP yang host pertama sampai host ke 25 saja. Seperti itu. Jadi tidak perlu menulis semuanya, hanya host pertama atau IP pertama sampai IP ke 25, karena di sini untuk 25 unit komputer. Jadi tidak perlu semua subnet, tapi hanya 25 IP address. Nah, kalau sudah silakan nanti dikirim. Nah, untuk gambar, karena gambar tadi adalah di bawahnya ini, di bawah soalnya ini ada IP valid dan subnet mask. Jadi nanti gambarnya yang di atas tadi, nah yang ini ya, berarti sudah sekalian dituliskan alamat IP sama subnet masknya, seperti contoh yang di sini. Yang ini ya. Nah, di sini sudah ada alamat IP address sama subnet masknya ditulis kalian. Jadi nanti biar jelas IP 1 itu yang mana, komputer 1 itu yang mana, komputer 2 mana, sampai komputer 25 itu yang mana, dan IP-nya sudah ada, subnet masknya juga sudah ada. Jadi ketika kami melihat, audiens melihat itu, oh ini jalurnya seperti ini, IP-nya sekian, subnet masknya juga sudah ada, seperti itu. Nah, ini nanti silakan dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau nanti ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan, boleh di kolom komentar atau via grup atau via WA, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan dilaksanakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, supaya nanti mendapatkan pemahaman dari materi yang sudah kita pelajari ini dengan maksimal. Untuk semuanya, semua materi dan semua contoh sudah saya lampirkan di dalam materi ini, dan cara mengerjakan per nomor soal pun sudah saya jelaskan. Nah, sekali lagi, jika ada kekurangan atau kurang jelas dari informasi yang tadi sudah saya sampaikan, bisa langsung ditanyakan, kita diskusikan bersama. Itu saja mungkin untuk informasi kegiatan pembelajaran daring pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.